بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwah yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, di Yogyakarta dan berbagai tempat, Jakarta Pusat dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita pada malam hari ini keberkahan, kemudahan untuk bisa kembali tanasuh, saling menasehati dan dalam rangka untuk mempelajari di antara kitab-kitab atau apa yang telah disusun oleh para alim ulama kita berkaitan tentang adab-adab penuntut ilmu. Dan sebelumnya saya minta maaf ya karena kita sempat terlambat selama sekitar 3-4 menit karena lokasi kajian yang di sini terpaksa kita alihkan dulu ke masjid yang di pinggir jalan dan ternyata memang agak berisik. Tapi semoga kita tetap bisa diberikan atau dikaruniakan kelancaran untuk dapat membahas kelanjutan dari kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Dan pembahasan kita yang terakhir, tapi ini terdengar jelas nih suaranya, semoga suara saya terdengar jelas karena meskipun ada noise ya, ada gangguan di sekitar, tapi kita upayakan untuk tetap bisa didengar dengan jelas. Pembahasan kita yang terakhir masuk ke pasal yang ketiga, Al-Faslu As-Salisu. Pasal yang ketiga, fi adabil alimi ma'a thalabatihi mutlaqan. Berkaitan tentang adab seorang alim, adab seorang pengajar yang berdakwah terhadap murid-muridnya secara umum, fi halaqatihi wa fi halaqatihi, dan di dalam majelis atau pelajaran yang dia laksanakan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis di dalam bab ini beliau menyatakan bahwa arba'ata asyara nau'an, ya. Di dalamnya itu ada 14 macam adab dan kita telah membahas terakhir sampai al-adab yang asadis, yang ke-6. Maka kita lanjutkan yang as-sabi, yakni yang ke-7, adab yang ke-7. Bagi yang membawa kitabnya, ya, yang sama dengan yang kita pakai atau yang saya gunakan, ini silakan dibuka di halaman 144. Dan bagi yang tidak memegang kitabnya, silakan bisa diperhatikan ke screen yang saya bagikan. Host, mohon diatur supaya saya bisa melakukan screen sharing. Ini malah antum yang share screen. Nah, sudah bisa? Bismillah. Nah, silahkan diperhatikan di halaman 144, yakni bab as-sabi, ya, adab yang ke-7. Di situ penulis menyatakan idza faragha syaikhu min syarhi darsin fala ba'sa
bitarhi masaila tata'allaqa bihi ala talabati, ya, talabati yamtahinu biha fahmahum. Sampai sini dulu. Beliau menyatakan idza faragha syekh, apabila pengajar, orang yang berdakwah, orang yang mengajarkan ilmu itu sudah selesai, ya, min syarhi darsin, dari menjelaskan pelajarannya, mensyarah pelajarannya, ya, mengajarkan kepada para murid-muridnya, fa ba'sa, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, bitorhi masaila, dia melontarkan masail. Masail itu jamak, ya, jamak taksir dari masalah. Masail, dia melontarkan atau melemparkan masalah-masalah, beberapa pertanyaan atau bahasan yang tata'allaku bihi, yang dia berkaitan, ya, berkaitan ala tolabah, ala tolabati, berkaitan dengan pelajarannya, ya, berkaitan dengan materi pelajarannya, yamtahinu biha fahmahum, yang itu dapat menguji, ya, yamtahinu biha, yang dengan masail itu, dengan permasalahan-permasalahan yang dilontarkan itu dapat menguji pemahaman mereka, pemahaman dari para muridnya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu unsur penting dari seorang yang mengajar, baik kita sebagai orang tua ketika mengajar kepada putra-putri kita, atau kita sebagai guru yang mengajar kepada murid-murid kita, santri-santri kita, atau kita orang yang berdakwah kepada siapapun. Maka hendaknya jangan ragu apabila kita telah selesai dalam menjelaskan dan kita merasa bahwa penjelasan tersebut sudah sempurna, ya, agar kemudian fala ba'sa, maka tidak mengapa bitorhi masaila, ya, untuk melemparkan atau menguji ta'allaqu bihi ala talabati yamtahinu biha fahmuhum, ya, yang dengannya itu kita bisa mengetahui pemahaman yang dimiliki oleh mat'u, orang yang kita dakwahi atau orang yang kita ajari dari santri-santri, murid-murid kita atau putra-putri kita. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang diajukan ini bisa menjadi secara teoretik, bisa menjadi umpan balik untuk mengetahui umpan balik dari pemahaman mereka. Jangan kemudian seorang yang berdakwah atau orang yang dia mengajar hanya sekadar kemudian menunaikan kewajibannya saja. Asalkan dia sudah mengajar, dia sudah mensyarah, dia sudah menjelaskan pelajarannya, kemudian selesai. Akan tetapi hendaknya seseorang itu tetap dia berkomitmen, dia bersungguh-sungguh, untuk kemudian mencapai pemahaman dari murid-muridnya atau orang yang dia dakwahi. Masya Allah. Ini nyuwun pangapunten ya, karena distorsi suaranya, noise-nya sangat kencang sekali, benar-benar jalannya rame dan pada ngebut. Nah, di sini kita lanjutkan, ya. Jadi melemparkan masalah tersebut, ya, masail tersebut ini dalam rangka untuk menguji pemahaman orang-orang yang kita ajari, ya, pemahaman mereka, ya, atau wadabtahum, ya, wadabtahum lima syaraha lahum, atau untuk menguji dabtahum, hafalan mereka, seberapa mereka menguasai atau menghafalkan lima syaraha lahum, ya, atas apa-apa yang kita sudah jelaskan kepada mereka. Nah, jadi melemparkan masalah atau kemudian menanyakan, ya, memberikan suatu kasus misalkan untuk kemudian menguji orang-orang yang kita ajari, apakah dia sudah menguasai kaidahnya atau belum, ya, pemahamannya sudah sempurna atau belum, atau apakah dia sudah menghafal, mampu menghafal poin-poin mungkin yang kita sudah ajarkan, atau kemudian penjelasan terperinci maupun mujmal yang umum yang sudah kita sampaikan.
Nah, maka ini bisa kemudian menggunakan lontaran-lontaran atau ujian-ujian sederhana tadi. Faman dhahara istihkama. Faman dhahara istihkamu fahmihi lahu, ya. Dan barang siapa orang yang dia, ya murid yang dia mampu menampakkan istihkam fahmihi lahu, pemahaman dia. Dia mampu untuk menampakkan pemahaman dia yang kuat. Bitakrori dengan cara berulang-ulang, isobati fi jawabihi. Dia bisa menjawab dengan benar secara berulang-ulang dalam jawaban ketika kita melemparkan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan, maka syakarahu, hendaknya seorang guru itu menunjukkan rasa syukur, ya, mengucapkan rasa syukur kepadanya, ya, memuji murid tersebut. Nah, ini adab yang mungkin sering dilupakan oleh seorang pengajar, seorang syekh, atau seorang guru, ya, orang tua, yakni memberikan pujian bagi mereka yang mampu menjawab dengan benar masalah-masalah yang dilemparkan secara berulang. Nah, kenapa kemudian bitakrori, ya, bitakrori al-isobatil fi jawabihi. Nah, dia berulang-ulang benar dalam memberikan jawabannya. Karena mungkin kalau dia satu kali benar, pertanyaan yang kedua bisa jadi salah karena dia menjawab benar itu karena beruntung. Kan ngoten nggih. Jadi nembak jawaban. Kalau ditanya halal atau haram, jawabannya ngitung apa? Ngitung kancing. Halal haram, kemudian dia jawab sesuai jumlah kancingnya. Dan kebetulan benar. Nah, padahal syariat Islam itu tidak kemudian menganggap ilmu bagi orang-orang yang dia kebetulan benar. Di dalam Islam yang namanya ilmu itu pemahaman yang mutamakin, yang kuat, yang jelas, ya, yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, di dalam Kitabul Ilm beliau menjelaskan bahwa yang namanya ilmu itu adalah ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi, ya, ma'rifatan jaziman, ya, atau iqdaru syai' ala ma huwa alaihi, ya. Jadi mengetahui, mengenali segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya, dengan pengenalan ma'rifatan jaziman. Dengan makrifat yang jelas, yang tegas. Jadi bukan ragu-ragu, ya, bukan kebetulan. Nah, itu baru disebut sebagai ilmu. Nah, kalau seorang dia menjawab benar tapi kebetulan, maka itu belum disebut sebagai ilmu. Nah, maka hendaknya kita orang yang berdakwah itu menunjukkan rasa syukur. Syukur ini dengan dua cara. Baik syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengucap alhamdulillah, kemudian ditunjukkan dengan mendoakan sang murid. Atau bisa juga syukur yang dimaksud yang kedua adalah berterima kasih kepada muridnya tersebut. Jadi berterima kasih, menunjukkan pujian kepadanya dan berterima kasih kepadanya karena telah memberikan perhatian pada penjelasan kita. Nah, dan jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan ilham, mengkaruniakan petunjuk kepada orang-orang yang mau mendengarkan kita, maka lihatlah bagaimana para nabi mereka menghadapi kaum-kaum yang mungkin, ya, jangankan kok memahami apa yang mereka katakan, mendengarkan saja mungkin tidak mau. Ya. Nah, maka mereka menghadapi kerasnya atau beratnya dakwah, sementara kita di hari ini, apalagi di Indonesia, ya, kita pantas bersyukur karena Indonesia ini memiliki masyarakat yang seperti apapun kita mendakwahkan Islam, itu ada saja yang mau mendengarkan. Mungkin kalau di luar negeri tidak seperti itu. Mereka yang pernah misalnya ke Amerika, ke Eropa, Mas, ke Amerika atau ke Eropa, mungkin menghadapi keadaan yang berbeda, ya, menghadapi keadaan yang berbeda. Coba di silent, enggak apa-apa. Nah, menghadapi keadaan yang berbeda ketika berdakwah, ya, bisa jadi dia akan menghadapi orang-orang yang tidak mau mendengarkan, ya, menghadapi orang-orang yang jangankan mendengarkan, ya,
menengok saja tidak mau, bahkan kemudian membenci dan antipati terhadap Islam. Nah, ini dikarenakan kemudian di samping mungkin karena Allah Subhanahu wa taala memang belum memberikan ilham hidayah kepada mereka, bisa jadi juga cara dari pendakwahnya atau dai-nya yang kurang pas atau kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau menyatakan waman lam yafhamhu talattafa fi i'adatihi lahu. Waman lam, dan barang siapa yang dia yafhamhu belum bisa memahami, belum bisa memahami pelajaran tersebut, maka talattafa, hendaknya seorang guru itu bersikap lemah lembut. Talattuf itu artinya bersikap lemah lembut, jangan marah. Kalau ada muridnya yang memang belum paham, ya, atau belum mampu memahami atau masih enggan memahami, maka hendaknya dia bersikap menjadi orang yang latif, ya. Jadi memiliki sikap atau sifat mencontoh apa-apa yang menjadi nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna Al-Latif, Maha Lembut. Dan kita mencontoh sifat tersebut, yakni kelemah lembutan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan fi i'adatihi, ya, dengan cara mengulangi pelajaran, ya. Jadi lemah lembut mengurangi pelajaran lahu bagi murid tersebut, sebagaimana yang mungkin pernah kita sebutkan, ya, pernah kita bahas, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengulang lebih dari 40 kali pelajaran untuk satu bahasan saja pada satu orang murid yang mungkin belum memiliki pemahaman yang sama seperti murid-murid yang lain. Tingkat kecerdasannya mungkin berbeda. Ya, kalau istilah sekarang ya mungkin ini saya kurang suka juga mengistilahkan lemot gitu kan. Jadi lemot lambat sekali untuk bisa memahami. Nah, tapi hendaknya kita doakan, ya, kita doakan kemudahan pada siswa-siswa murid-murid kita, dakwah yang mat'u kita, orang yang kita dakwahi, ketika mungkin ya, mereka belum mau atau belum mampu untuk memahami apa yang kita katakan, bisa jadi bahasa kita yang terlalu tinggi, atau bisa jadi kita yang kurang mampu menyusun kosakata yang baik, ya, yang mudah untuk dipahami. Nah, ini berkaitan dengan kosakata yang kita kuasai. Maka hendaknya setiap orang ya dia belajar cara untuk berbicara, belajar cara untuk berdakwah. Jadi ketika panjenengan mendengarkan kajian, ketika kita mendengarkan baik itu formatnya rekaman audio maupun visual yang kita lihat lewat YouTube dari para asatid kita yang mereka terkenal dengan kelemah lembutannya, dengan hikmahnya. Jangan hanya kita melihat pelajarannya saja. Ya tentu yang paling penting adalah memahami pelajaran yang mereka sampaikan. Tapi ada hal yang harus kita pelajari dari mereka yang ini sering kali lupa, ya, untuk diambil oleh para ikhwan dan akhwat sekalian, yaitu bagaimana mereka memilih kosakata, bagaimana mereka merangkai kalimat, bagaimana mereka dengan lemah lembut mampu memilih dengan ringkas penjelasan yang itu bisa mencakup banyak hal. Dan sabar, kan ngoten. Jadi harus sabar. Nah, dan begitu juga, ya, mengulang lemah lembut mengulanginya ini. Wal makna bitarhil masailah, ya. Wal makna bitarhil masailah, dan makna atau tujuan dari kita melemparkan atau memberikan, mengajukan permasalahan-permasalahan, ya. Bitarhil masailah. Nah, di sini ini dia merupakan mudhaf ilaih, ya, dari tarhul. Bitarhil masailah ini sambil diingat karena di sini di layar saya ada Aba Ishak nih, ya, yang sudah belajar nahwu, harus sudah tahu kenapa dibaca al-masailah, ya. Nah, bitarhil masaili. Nah, karena dia ada alif lam, meskipun dia mafa'il, ya, dia bentuk bentuk
jamak taksir dengan wazan mafail, ketika alif lam maka dia menjadi dibaca kasroh untuk kondisi majrurnya. Bitorhil masaili, ini afwan tadi. Bitorhil masaili anna taliba, ya. Jadi tujuan kita melemparkan masalah-masalah tersebut karena anna taliba, sungguhnya para murid itu rubbama bisa jadi istahya, ya, mereka malu min qaulihi, dari mengatakan lam afham, saya tidak paham atau saya belum memahami. Nah, jadi apa namanya? Permasalahan pertanyaan yang kita lemparkan kepada orang yang kita ajari, kita dakwahi, itu untuk menguji. Tadi ya, istilahnya untuk memberikan feedback, ya. Karena bisa jadi rubbama, bisa jadi ya, mereka itu anatoliba, sungguhnya para tolib, para orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu istahya, bisa jadi mereka malu min qaulihi, dari mengatakan lam afham, saya belum paham. Jadi seakan-akan dia diam saja, seakan-akan paham padahal dia belum paham sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Yakni dengan cara melemparkan beberapa contoh masalah. Ya. Coba kalau kasusnya seperti ini, maka jawabannya seperti apa? Jika kasusnya seperti ini, maka jawabannya seperti apa? Contohnya nih, misalkan ketika kita mengajarkan fikih paling sederhana yakni fikih toharoh. Nah, dari kitab toharoh yang paling awal biasanya bab itu adalah almiyah, tentang air. Nah, kita sudah menjelaskan makna air, ya, kemudian kriteria air yang dia bisa digunakan sebagai wadah wahana atau sarana untuk bersuci atau toharoh, yakni yang sifatnya tohur. Nah, kemudian kriterianya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita lemparkan masalah kepada murid kita. Bagaimana kalau kemudian kita mendapati air yang begini demikian, apakah dia masuk bisa digunakan untuk taharah atau tidak? Nah, bagaimana kalau airnya yang seperti ini? Bagaimana kalau kita mendapati air yang demikian dan lain-lain? Ya. Nah, contohnya misalkan kalau air sungai, dia termasuk air yang mutlak, dia boleh untuk berwudu. Bagaimana kalau air empang? Ya, misalnya kita adanya airnya empang, nggak ada sungai di situ, nggak ada embun, ya, maka boleh nggak berwudu atau bersuci dengan air empang itu, atau air danau, ya. Nah, dan lain-lain. Ya, kalau danau yang kita bayangkan jangan danau yang di tengah hutan, ya. Danau ini istilah biasanya danau yang ada di perumahan, ya, yang warnanya itu tinggal 3 pilihan warnanya itu, ya, 3 pilihan. Kalau tidak coklat, hijau, atau hitam. Jadi jangan membayangkan biru, ya. Nah, boleh nggak dia untuk berwudu? Nah, maka ketika dilemparkan masalah tersebut, kemudian mereka tidak mampu menjawabnya, berarti sebenarnya bisa jadi mereka itu lam afham, mereka belum memahami, ingin mengatakan dalam hatinya saya belum paham. Tapi bisa jadi karena istahya tadi, ya, karena malu, sikap malu, maka dia menyembunyikannya. Nah, malunya mereka itu bisa jadi karena beberapa sebab, ikhwah. Imma liraf'i kulfati, ya, bisa jadi karena nggak enak gitu ya, tidak enak perasaannya dikarenakan li raf'i kulfatil i'adati anis syaikh, ya, tidak mau merepotkan kepada gurunya karena harus mengulang-ulang, memberatkan gurunya nanti mengulang-ulang pelajaran. Wah, kasihan gurunya, sudah jelas kedua kali tetap belum paham, kalau saya bilang la afham ntar diulang lagi, ya, untuk itu nggak selesai kan gitu. Nah, dia mungkin malu, nggak enak, ya, karena sikap hormat kepada au, ya, bisa jadi juga ini karena lidiki al-waqti, lidikil waqti, bisa jadi karena waktu yang terbatas, ya, sempitnya waktu, ya, kajiannya sudah mau selesai, dia belum paham juga, mau nanya nggak enak, ya. Atau bisa juga au haya, ya, karena dia malu minal hadirin, ya, malu kepada para yang hadir di situ, para tulab yang lain, sesama teman-temannya, ya.
Kalau mau nanya yang lain kok kayaknya kelihatan sudah paham, saya sendiri belum paham. Malu, mending disimpan saja. Nah, ini sikap yang kurang pas. Yang nanti insya Allah akan dipelajari di bab tersendiri tentang adab para penuntut ilmu. Kita sedang belajar tentang orang yang mengajarnya. Ya. Nah, kitab ini sebenarnya kitab Tazkiratus Sami ini memiliki memiliki penyusunan ulang yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, yang diajarkan oleh beliau di awal-awal dulu ketika beliau berada di Tebu Ireng. Jadi kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim, ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Ini sebenarnya penyusunan ulang dari kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim ini. Ya. Hanya saja Hadratus Syekh beliau menyusunnya diambil yang adab penuntut ilmu lebih dulu, baru nanti kemudian adab orang yang mengajar. Nah, padahal asalnya adalah yang sedang kita pelajari, yakni Tazkiratus Sami ini, ya, di mana Ibnu Jama'ah rahimahullah beliau menyampaikan adab orang yang mengajar dulu, baru kemudian adab orang yang belajar kepadanya. Ya. Tapi yang manapun sebenarnya tidak masalah kalau kita bersabar, ya, dan dulu juga pernah kita bahas kenapa Ibnu Jama'ah memilih cara penulisan yang demikian. Nah, jadi bisa juga dia malu kepada orang-orang yang hadir di situ, ya, nggak enak mau nanya, ya, atau bisa juga kaila tata'akhkhara, ya, atau bisa juga karena agar kemudian tidak ya, tata'akhkhara qira'atahum, ya, agar kemudian Syekh itu tidak mengakhirkan atau memperpanjang pelajaran. Maaf nih, ini keadaannya di sini serba dikondisikan, ya, kondisional. Au kaila tata'akhkhara qira'atuhum bisababihi, ya, bisababihi. Atau bisa jadi jangan sampai kemudian gurunya itu mengakhirkan pelajaran, ya, dikarenakan sebab dia bertanya tadi, ya. Jadi mengakhirkan pelajaran ini maksudnya memperpanjang gitu ya. Jadi pelajaran yang harusnya sudah selesai ini malah diperpanjang lagi, ya, gara-gara dia bertanya. Ini nggak enak kan gitu. Nah, mungkin karena sebab-sebab yang lain juga bisa jadi, ya. Tapi intinya adalah kita sebagai orang yang berdakwah harus peka, ya, agar kemudian menyaring siapa yang belum paham, karena orang yang belum paham itu terkadang berbahaya. Ya, dia yang memahami separuh-separuh itu berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa atau menjadi orang yang jahlul murakkab. Ya. Nah, jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu orang yang nggak paham sama sekali, ya, tapi dia merasa dirinya paham. Kalau jahlul basit, ya, jahlul basit itu nggak pahamnya sudah mutlak. Ya, artinya memang nggak pernah mendengar dijelaskan itu, belum pernah dapat pelajaran itu, selesai. Dia akan mengatakan saya tidak tahu ketika ditanya. Tapi orang yang jahlul murakkab itu bisa muncul karena dia belum paham terhadap suatu pelajaran, tapi dia merasa dirinya sudah paham. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Nah, maka untuk menghindari munculnya mat'u murid, ya, santri yang seperti itu, seorang pendakwah, seorang guru itu hendaknya menyaring, dia melihat, ya. Kalau minyak goreng aja disaring 2 kali, maka mengajar manusia itu disaring berkali-kali. Ya. Siapa yang belum paham, dia akan mendapatkan pelajaran khusus supaya kemudian dia mendapatkan hak yang sama, yakni berupa ilmu dan pemahaman dari gurunya. Nah, kemudian walidzalika, ya, dan untuk yang demikian itu kila dikatakan, ya. Jadi dikarenakan yang demikian itu, kila dikatakan layam bagi li syaihi, ya, hendaknya janganlah seorang syekh itu an yaqula li talibi, ya, hendaknya jangan dia mengatakan kepada muridnya hal fahimtu. Nah, ini ada tanda tanya di sini kalau mau ditambahi di kitabnya, apakah kamu sudah paham? Ya, jadi pertanyaan yang langsung jujuk. Pertanyaan dengan bahasa yang
tanpa kiasan, tanpa kinayah lagi. Ya, kamu belum paham atau kamu sudah paham belum? Ya. Nah, apalagi kalau pertanyaannya seperti tadi ya, apa kamu belum paham? Ini berarti kan sudah mengklaim ya. Nah, akan tetapi pertanyaan yang hal fahim tuh, apakah kamu sudah paham? Itu saja Ibnul Jamaah menyatakan walidzalika kila dikatakan layam bagi. Hendaknya janganlah bagi seorang syekh an yakula mengatakan li talibi kepada muridnya hal fahim tuh. Ya, apakah kamu sudah paham? Illa kecuali idza amina min qaulihi na'am, ya. Kecuali jika dia yakin, ya, dia yakin bahwa murid tersebut akan mengatakan na'am, iya, gitu ya. Jujur mengatakan iya. Ya. Qabla an yafhama, sebelum kemudian dia memahami ya, sebelum apa namanya? Jadi dipastikan bahwa mereka itu memang tidak menjawabnya, ya mereka menjawabnya sebelum mereka paham. Jadi menjawab na'am memang karena belum paham, gitu ya maksudnya. Jadi karena terkadang murid, ya siswa orang yang kita dakwahi ketika ditanya seperti itu, kebanyakan bagaimana? Diam, ya karena malu tadi, ya. Jadi karena haya, ya minal hadirin, malu terhadap orang-orang yang hadir di situ, biasanya dia menutup diri atau diam, gitu ya, pura-pura paham aja lah. Nah, padahal belum paham. Nah, ini sama seperti panjenengan nih, sudah paham belum? Hal fahim tuh nggak ada yang jawab. Nah, semoga paham. Qabla an yafham. Jadi sebelum mereka memahami. Fa'in lam ya'man, ya fa'in lam ya'man, apabila dia sang guru itu tidak yakin min kadzibihi, ya min kadzibihi, ya belum yakin ya, atau tidak yakin, bisa jadi muridnya itu bohong, ya mengatakan na'am itu bohong, lihaya dikarenakan malu, au ghairihi atau karena alasan yang lain. Ya. Jadi kalau gurunya itu meyakini murid ini bakal jawab na'am, padahal dia sebenarnya nggak paham, ya karena mungkin santrinya, orang mat'unya ini kalau ditanya hal fahim tuh dia pasti jawab na'am, asal aja dia jawab na'am, padahal belum tentu paham, ya. Nah, maka ketika dia sang guru itu meyakini bahwasanya sang murid itu biasa untuk bohong, ya dikarenakan malu atau alasan yang lain, maka hendaknya jangan yas'alhu, janganlah dia bertanya kepadanya an fahmihi, tentang pemahamannya. Jangan sampai mendorong sang murid itu untuk bohong, ya. Kalau memang sudah tahu muridnya itu sebenarnya nggak paham tapi dia pura-pura paham, nggak usah ditanya lah, seperti itu. Li'annahu, dikarenakan rubbama waqa'a fil kadzibi, ya. Karena bisa jadi, ya dia berbohong biqaulihi na'am, ya dengan jawaban na'am tersebut. Jadi kalau ada kemungkinan dia itu menjawab ya na'am fahimna, gitu ya. Nah, atau hal fahimta tadi ya, ditanyakan, maka kemudian dia menjawab fahimtu, aku sudah paham, ya fahimna, kami sudah paham. Nah, ini menunjukkan perkataan bohong, ya. Nah, bisa jadi murid itu menjawab demikian fil kadzibi, ya karena kebohongan. Lima qaddamnahu minal asbabi, ya. Lima qaddamnahu minal asbabi, ya. Kenapa dia berbohong? Dikarenakan sebab-sebab yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Bisa jadi karena memang dia sungkan terhadap gurunya, atau mungkin kemudian nanti kalau jawabnya la afham atau lam afham,
ya aku belum paham, saya belum paham, kepanjangan, bakal dijelaskan lagi atau enggak selesai-selesai pengajiannya, ya. Atau kemudian dia malu pada yang hadir, atau karena waktunya sangat terbatas dan lain-lain sebab-sebab tersebut. Ya. Akan tetapi bal yatsruhu alaihi masaila. Akan tetapi hendaknya dia melemparkan atau mengajukan permasalahan tadi. Kama zakarnahu, ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Fa in sa'allahu syaikhu an fahmihi, ya. Apabila seorang syekh atau guru itu bertanya tentang apakah dia sudah paham atau belum tentang pemahamannya itu, ya. Lalu kemudian muridnya menjawab na'am, ya. Faqala na'am, dia menjawab iya, maka kemudian ya fala yatsruhu alaihi al-masaili, maka dia tidak perlu, ya, tidak usah untuk melemparkan apa namanya permasalahan untuk mengujinya, ya. Jadi kalau di sini ya sistematikanya Ibnu Jamaah ingin agar seorang yang berdakwah itu mengetahui atau melihat orang yang didakwahinya, ya, didakwahinya. Kalau kemudian dia, ya, orang yang didakwahi itu adalah orang-orang yang tidak apa namanya, tidak sering berdusta, ya, artinya dia terkenal dengan kejujurannya, tidak mungkin berdusta atau jarang dia berdusta, kemungkinannya kecil, maka boleh dia menanyakan hal fahimta, apakah kamu sudah paham. Tapi jika kemudian orang tersebut mungkin terkenal pemalu, yang nggak enak, ya, dia akan menjawab naam, saya sudah paham padahal belum, maka jangan dia menanyakan hal fahimta. Ya, caranya bagaimana untuk mengujinya? Ya, mengujinya dengan cara melemparkan tadi permasalahan tadi untuk dijawab. Kalau jawabannya benar, berarti dia memang paham, kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau dia diam atau tidak tahu, menjawab tidak tahu, baru berarti orang ini dia la afham, ya. Dia akan menjawab saya tidak tahu. Nah, baru kemudian dijelaskan. Tapi jika terlanjur kemudian menanyakan hal fahimta, apakah panjenengan sudah paham, dan dia menjawab na'am, ya, faqala na'am, mau jujur mau enggak, ya, maka falayat ruhu alaihi al-masail, ya. Maka jangan dia alaihi al-masail, maka janganlah dia melemparkan atau mengujinya dengan permasalahan atau contoh-contoh yang lain. Nah, ba'da dzalika, ya, setelah jawaban na'am tersebut, illa kecuali illa an yastad'iya, ya, kecuali, ya, kalau itu bisa untuk apa namanya? Diminta, ya. Jika itu dimintakan oleh at-thalibu dzalik, ya, memang diminta oleh sang murid. Nah, jadi muridnya menjawab na'am, tapi kemudian sang murid bertanya, minta contoh yang lain atau permasalahan untuk mengujinya, baru kemudian kita sampaikan. Nah, liihtimali, ya, liihtimali khajalihi biturur, ya, biduhuri khilafi ma ajaba bihi. Nah, ini dikarenakan adanya mungkin apa namanya rasa malu, ya, rasa malu yang ada pada sang murid, ya, dengan menampakkan bizuhuri khilaf, menampakkan sesuatu yang berbeda ma ajaba bihi, dari apa yang ia jawab, ya. Artinya jika dia menjawab na'am, ya, maka hendaknya sang guru itu berprasangka baik, jangan kemudian mempermalukan muridnya dengan mengajukan pertanyaan. Ya. Tapi jika muridnya minta diuji, ya, maka boleh untuk mengajukan masail tadi, karena bisa jadi sang murid itu apa namanya
tahu bahwa sebenarnya dia belum paham tapi ingin menguji pemahamannya sendiri, ya. Penasaran ya dengan kasus-kasus yang mungkin ada di sekitar dirinya. Nah, maka sang guru hendaknya dia memberikan penjelasan tambahan, ya. Misalnya tentang air tadi, ya, kita contohkan tentang fikih tadi karena yang paling sederhana, ya. Kalau kemudian ada yang bertanya, ini sudah dijawab, itu sudah dijawab. Nah, sebenarnya ada di benak sang murid itu tentang air mineral, ya. Tentang air mineral yang macam-macam itu. Ada yang galonnya sekali pakai, ada yang 2 kali pakai, 3 kali pakai, ada yang ribuan kali pakai, dan lain-lain. Nah, apakah dia bisa digunakan untuk berwudu atau tidak? Ya. Kemudian sang murid ini bertanya atau minta kemudian diuji tentang hal tersebut. Maka sang guru hendaknya kemudian memberikan penjelasan, ya, penjelasan agar kemudian pemahaman sang murid ini teruji benar paham ataukah tidak. Kemudian wayam bagi li syaihi, dan hendaknya bagi seorang guru itu an ya'mura talaba, ya talabata an ya'mura talabata bil murafaqati fid durus, ya. Kama sayati insyaallah taala. Hendaknya bagi seorang guru an ya'mura talabat, ya. Mereka memerintahkan para tulab, ya, para muridnya bil murafati fid durusi, ya, untuk belajar secara murafat, ya, murafaqah, ya. Murafaqati itu berkelompok, ya. Jangan sendiri-sendiri tapi berkelompok-kelompok fidurus ketika dia mempelajari sesuatu atau dalam pelajarannya. Kama sayati insya Allah, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insya Allah Ta'ala dalam bab tersendiri. Ya. Jadi untuk menguji pemahaman orang-orang yang belajar itu hendaknya mereka memahami, mengetahui bahwasanya salah satu metode dalam belajar adalah dengan belajar kelompok, berdiskusi, musyawarah. Ya, pernah kita bahas bahwasanya secara umum mempelajari ilmu agama itu bisa dengan 3 cara. Ya, secara umum, bukan berarti kemudian menutup cara yang lain, tapi ini 3 cara paling umum dalam mempelajari ilmu agama. Yang pertama adalah mulazamah. Ya, mulazamah itu belajar berhadapan wajah dengan gurunya, mulazamah mengikuti durus pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Ya, bisa di majelis ilmu, bisa di sekolah, ya, bisa kemudian di universitas, di kelas, di masjid maupun di tempat-tempat yang lain. Nah, ini mulazamah. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara mengkaji kitab. Ya. Jadi dia mentadabburi kitab-kitab, membaca, ya, dia membaca, menulis, mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga munaqashah. Munaqashah itu musyawarah, ya, artinya diskusi. Ya, diskusi kelompok, namanya diskusi ya minimal 2 orang, tidak mungkin sendirian. Nah, seringkali ya seorang itu hanya memilih langkah pertama atau tahap pertama atau cara pertama. Mencukupkan diri belajar agama itu dengan cara datang pengajian selesai. Ada yang kemudian naik tingkat, dia mengikuti cara yang kedua juga selain cara yang pertama, ya. Di mana cara masing-masing cara ini, 3 cara ini memiliki unsur untung dan rugi masing-masing. Ada positif, ada negatifnya, ada untungnya, ada ruginya. Mulazamah itu relatif lebih kuat pemahamannya karena dia dipandu oleh guru. Ya. Jadi belajar agama dengan mulazamah itu akan lebih kuat pemahamannya. Tapi kelemahannya adalah orang yang belajar hanya dengan cara mulazamah maka dia lambat. Ya, dia lambat. Kenapa? Karena dia harus mengikuti kecepatan yang lain juga yang datang di majelis ilmu itu dan sesuai apa yang dijelaskan guru. Berbeda dengan cara dia membaca kitab. Ya. Jadi dia ketika dia membaca kitab, dia mengkaji kitab secara tersendiri, ini cepat, ya, lebih cepat. Dia bisa mengkaji atau membaca suatu kitab, ya, mungkin dalam 1 bulan selesai. Yang kalau itu dikaji di kajian mungkin bisa jadi 1 tahun lebih. Tapi pemahamannya tidak akan dalam.
tidak akan terlalu kuat. Tapi dia akan dapat memperoleh informasi yang banyak dari kitab-kitab yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi ada untung, ada ruginya. Dan munaqashah itu untuk menguji bagaimana kemudian berdiskusi. Nah, yang paling jarang dilakukan oleh para tulab, oleh penuntut ilmu adalah munaqashah ini, diskusi. Ya. Kenapa? Karena mungkin malu atau mungkin merasa dirinya nggak level lah. Saya sudah ahli, baru belajar awal-awal. Nah, sehingga ditinggalkan munaqashah ini. Padahal ini cara yang juga mumpuni. Jadi belajar agama itu minimal dengan 3 metode ini. Kalau ada metode yang lain silahkan, tapi secara garis besar tidak akan lepas dari 3 ini. Ya. Jadi ada yang pertama tadi mulazamah, mutalaah, menelaah kitab, dan munaqashah diskusi. Wallahu alam bishawab. Wabi i'adati syarhi, dan hendaknya seorang syekh, ya ini masih nyambung ya, naat kepada yang bagi li syekh tadi ya, wa bi i'adati syarhi, dan mengulang penjelasannya ya, penjelasan atau pelajarannya ba'da faraghihi ya, setelah dia menyelesaikan. Jadi mengulang pelajarannya setelah dia selesai menjelaskan. Fima bainahum ya, menjelaskan kepada para murid-muridnya. Kenapa? Liyas butafi ya, untuk menguatkan ya, menguatkan dalam perkara apa? Agar dia sabit ya, menguatkan azhanihim ya. Jadi menguatkan pemahaman ya, menanamkan pemahaman mereka, menguatkan pemahaman mereka, melatih mereka kan gitu ya. Nah, jadi untuk agar kemudian benar-benar tersimpan dalam hati mereka ingatannya ya. Kemudian wayar sakha fi afhamihim, dan untuk menanam dalam pemahaman konsep ke dalam diri mereka. Nah, ini kembali kami mengingatkan bahwa yang namanya dakwah atau mengajar sesuatu itu menanamkan konsep. Dan yang namanya konsep itu seperti benih ya ikhwah. Ya, jadi kalau panjenengan sedang mendakwahkan sesuatu kepada orang lain, ya, kepada teman-teman atau orang-orang keluarga yang kita cintai, bahwa pelajaran agama itu menanamkan konsep seperti benih. Ya. Nah, hati orang mungkin beda-beda. Ada yang hatinya lembut seperti tanah yang subur, ya. Ada yang hatinya kasar seperti tanah tandus, dan ada yang hatinya kaku seperti ubin lantai. Nah, kira-kira yang mana yang lebih mudah untuk ditanami benih? Panjenengan bisa tahu. Bukan berarti hati yang seperti ubin lantai, yang keras, itu tidak bisa ditanami benih. Asalkan kemudian kita terus-menerus dengan cara yang benar, dengan mungkin dengan bersabar, ya, kemudian dengan cara yang tepat. Buktinya apa? Buktinya ubin yang seperti apapun, terkadang lama-kelamaan nanti nat-natannya itu juga akan berlubang, ya. Bahkan di beberapa tempat itu ajaib itu, ya, tumbuh di situ tanaman, gitu, dari pecahan sela-sela atau celah antar ubin. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita dengan cara yang benar dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikehendaki oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, pemahaman seseorang itu akan bisa tumbuh di tengah hatinya yang sangat keras jika memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki. Nah, maka jangan pernah kita lupa mendoakan orang-orang yang kita dakwahi, ya, putra-putri kita, ya, ponakan-ponakan kita yang kita cintai. Nah, itu tanamkan kepada mereka benih-benih kebaikan, ya. Nah, wali'annahu yahussuhum ala isti'malil fikri, ya. Hendaknya melatih mereka, menganjurkan memberikan semangat kepada mereka, yang mendorong mereka untuk istiqmal, melatih diri al-fikri, ya, dalam berpikir, melatih diri untuk menganalisa, melatih diri untuk memproses, gitu ya, memproses fenomena yang ada di lingkungan, ya, dan lain-lain, ya. Wa mu'akhadati
wa mu'akhadati an-nafsi bitolabit tahqiqi, ya. Dan agar kemudian mereka itu terbiasa ya mencari tahqiq, ya. Tahqiq ini apa namanya, hasil penelitian orang, ya. Jadi untuk mencari, mempelajari apa yang sudah ditulis, karya penjelasan dari orang lain, bisa jadi ditulis, bisa jadi juga pengalaman, ya. Jadi kita mendorong orang-orang yang kita ajari itu untuk bersemangat mencari kebenaran, ya. Bersemangat mencari kebenaran dan kemudian bisa atau mampu untuk mentahqiq pelajaran sendiri. Sehingga ketiadaan kita atau mungkin ketidakberadaan kita di samping mereka ketika waktu tertentu, ya mungkin di kebanyakan waktu kita tidak bisa membersamai orang-orang yang kita cintai. Tapi ketika mereka sudah terbiasa ya untuk istiqmalil fikri, ya untuk kemudian melatih pikirannya, menganalisa fenomena-fenomena, bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terkait itu, halal haramnya, apa yang harus dilakukan, kira-kira Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi fenomena itu atau kejadian itu, apa yang beliau utarakan atau apa yang beliau ajarkan, ya. Dan kemudian kalau mereka butuh ilmu pengetahuan tambahan, kita dorong, beri semangat mereka bitolabit tahqiq untuk kemudian mencari tahqiqnya, penjelasannya, atau kemudian hasil penelitian, pengalaman, ya, penggambaran, pelajaran dalam kehidupan orang lain dengan cara bertanya yang sopan, ya, atau kemudian adab-adab dalam bertanya yang nanti ada pembahasannya secara tersendiri. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Karena kencengnya suara background di sini, jadi kita yang di sini agak capek juga nih. Tapi semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan berupa waktu bagi kita, kesempatan bagi kita, kehendak untuk kita mendatangi ya majelis-majelis meskipun secara virtual seperti ini, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat di kehidupan kita secara umum. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ya, monggo Ustadz Abu Salman Amir, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Saya mau menanyakan tentang ketika kita sebagai pengajar hendak mengadakan ujian untuk misalkan murid kita secara dadakan ya Ustaz, apakah itu boleh dibilang beradab atau tidak gitu, seperti itu, ataukah harus dengan menginformasikan dulu atau pemberitahuan dulu, seperti itu Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, wa jazakallahu khair. Nah, ini tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan beliau ya, Ustazuna Amir. Ya, kalau mengadakan ujian dadakan, apakah ini termasuk adab yang baik bagi seorang pengajar? Kalau yang menjawab sebagai seorang murid, langsung dijawab enggak beradab. Pinginnya pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi kita bisa contoh bagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, itu bahkan beliau sering ya di dalam hadis-hadis yang masyhur, beliau memberikan pertanyaan kepada para sahabat, baik di majelis ilmu secara umum, ya, artinya dilontarkan kepada mereka pertanyaan itu, semisal di dalam suatu majelis yang di situ didatangi oleh Abdullah bin Umar, ya, bin Khattab radhiyallahu an, tentang Kanjeng Nabi SAW menguji di kalangan para sahabat suatu tanaman gitu ya, yang manfaatnya sangat banyak dan lain-lain, yang Abdullah bin Umar tahu jawabannya adalah kurma. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ujian yang dadakan atau
atau pertanyaan yang dadakan itu sebenarnya tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena salah satu dari adab penuntut ilmu adalah dia hendaknya siap setiap saat. Hendaknya siap setiap saat. Yakni ketika dia dibutuhkan nanti di kehidupan sehari-hari, dia butuh fatwanya, ya, dibutuhkan fatwanya bagaimana kemudian mereka ditanyai tentang sesuatu oleh putranya dan lain-lain, kan nggak mungkin kemudian kita mengatakan jawabannya 1 bulan lagi atau jawabannya nanti 2 bulan lagi. Nah, tapi itu adalah semacam ujian dadakan bagi seorang yang belajar ilmu. Nah, maka mereka pun dilatih seperti itu, ya. Ketika proses belajar mereka harus siap untuk menghadapi ujian dadakan. Tapi yang perlu kita ketahui, ujian yang dadakan itu tidak boleh keluar dari materi yang sudah disampaikan. Artinya, ketika kita menanyai kepada orang-orang yang kita dakwahi, putra-putri kita, untuk menguji mereka, maka hendaknya ujian tersebut adalah sesuatu yang kita tahu sudah diketahui oleh dirinya sejak awal, sejak lama, hanya untuk murojaah saja, untuk mengingatkan. Berbeda dengan kalau ujian itu dijadwalkan, ya, misalnya di sekolah. Nah, kalau dia dengan kurikulum di sekolah, dengan silabus tertentu, maka ujian itu sudah terjadwal karena apa? Karena nantinya yang akan diujikan mengikuti materi yang sudah disampaikan tersebut, agar kemudian batasannya diketahui oleh orang yang akan mengikuti ujian. Adapun kemudian ujian dadakan untuk mereka yang memang sudah paham, ya, sudah paham ilmunya, maka ini tidak masalah. Nah, jadi kita lihat sebagai seorang pengajar, kita lihat kemampuan orang-orang yang kita ajari atau kita dakwahi. Bahkan saya lebih cenderung pada pentingnya ujian yang sifatnya dadakan. Kenapa? Karena ilmu-ilmu agama itu dibutuhkan oleh seseorang secara mendadak, ya. Bukan kemudian harus tunggu waktu terlebih dahulu, ya. Terkadang permasalahan di kehidupan kita membutuhkan pengetahuan agama yang dia juga mendadak. Kalau orang dia belajar terlebih dahulu, bisa jadi dia hanya ingat karena belajar itu, bukan karena sudah menempel atau sabit. Ya, dia tidak siqah dalam hafalannya, dia tidak sampai kemudian hafalannya itu dobitnya kurang kuat, gitu ya. Tidak sampai kemudian hafal di dalam dadanya atau di dalam pikirannya, tapi hanya di catatannya. Nah, jadi tentang adabnya bisa dilihat dulu, ya, apakah siap atau tidak sekiranya kemudian diadakan ujian tersebut. Ya, untuk materi-materi yang memang sudah disampaikan dan dia sudah ahli atau mungkin sudah lama dipelajari, ya, maka boleh sebenarnya ujian dadakan itu, sebagaimana yang Kanjeng Nabi SAW mendapatkan pertanyaan dari Jibril alaihissalam. Ya, hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, hadis Jibril yang panjang, Kanjeng Nabi SAW didatangi Jibril untuk ditanyai beberapa hal, ya. Tidak izin dulu, tidak WhatsApp dulu, atau tidak diberitahu sehari sebelumnya, tapi Jibril langsung datang dalam rupa manusia dan menanyai Kanjeng Nabi SAW tentang beberapa hal. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, ini tentang pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan pertama. Monggo kalau mungkin ada yang lain. Ya, kalau tidak ada, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya penting untuk kita simpulkan pelajaran kita hari ini, bahwa hendaknya seorang pengajar, baik kita sebagai orang tua, ya, pendidik lah, ya, baik kita sebagai orang tua, seorang guru, seorang ustaz yang memiliki para santri yang kita cintai, ya, seorang suami yang mengajari istrinya, istri yang dia mendidik anak-anaknya maupun mengajari suami, menasihati suaminya, seorang tetangga yang secara tidak disadari oleh tetangga sekitarnya dia sebenarnya sedang mendakwahinya, ya, dan lain-lain. Hendaknya kita memperhatikan jangan sampai orang yang kita dakwahi itu malu, ya, malu untuk menjawab tidak paham atau tidak tahu di hadapan yang lain, tapi kita peka, sensitif. Hendaknya memiliki sensitivitas yang tinggi, kira-kira bahwa orang tersebut memang nggak paham, nah maka dia diberikan pemahaman atau diulang pelajarannya.
Tapi jika memang kemudian kita kenali ya orang-orang yang kita dakwahi itu tertarik, memiliki ketertarikan, maka kita bisa lontarkan atau kita berikan, ajukan permasalahan-permasalahan yang mungkin sifatnya dekat dengan kehidupan mereka, tapi menarik gitu ya, artinya yang membuat mereka penasaran. Kalau seperti ini, maka harusnya seperti apa yang kita lakukan. Kalau begini, kira-kira apa yang harus kita lakukan, dan lain-lain sesuai dengan apa yang mereka sudah pelajari. Kita cukupkan sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.